Nah, terus kalau sin cosnya itu nanti di matematika dapat sebetulnya ya, tapi mau nggak mau karena di fisika duluan, jadi saya akan menerangkan versi fisikanya ya. Jadi saya tidak akan menerangkan kemana-mana, jadi to the point, karena memang itu di bagian matematika nanti lebih jelasnya. Oke, kita mulai aja hari ini. Ini agak-agak nge-lag. Jadi masih besaran satuan dan vektor. Tapi hari ini kita akan belajar mengenai vektor yang sifat ke berapa? Kemarin sifat vektor ada berapa? 2 ya, Pak. Ada 2. Eh, Ada 2 apa ada banyak? Coba, takutnya emang baru 2. Ini satuan, ini yang ke berapa ini? Aturan angka penting. ini Oh, yang ini pertama, yang Pak. pertama ini mah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Skala vektor, sifat vektornya mana? Sifat vektor, oke ya, kemarin nih sifat vektor. Kalau searah kemarin itu di jumlah, betul? Ya, Pak. Berlawanan, Dikurang. tegak lurus. Pitagoras. Kalau miring, Tidak berada di nih, sumbu X atau sumbu Y. diuraikan atau diproyeksikan. Proyeksikan. Udah berapa tuh? 4. Udah 4. Kalau bentuk sudut, pakai cara Resultan, yang Pak. panjang. Nah, resultan. Kalau mencari sudut, pakai tan theta. Ya, jadi ada berapa? Ya, Pak. Ada 6. Ada 6. Dan ke-6-6-nya itu harus dikuasai. Karena cuma itu aja fisika banyaknya. Jadi jangan mungkin teman-temannya bilang, aduh fisika susah. Tapi enggak susah itu. Oke, nah sekarang hari ini kita akan belajar khusus mengenai sifat yang keempat berarti ya. Sifat yang keempat, kalau miring, ini kita uraikan. Ya, diuraikan. Diuraikan itu nanti ke sumbu X dan sumbu Y. Ini kuncinya ya. Kenapa saya bilang berkali-kali ini kuncinya? Karena nanti ketika bab selanjutnya nanti ketemu nih. Di kelas 10 ini banyak banget. Mereka akan bingung kalau yang nggak ngerti. Kelas 11 ketemu lagi, mereka bingung lagi. Kelas 12 ketemu lagi, bingung lagi. Jadi bingungnya berkali-kali. Padahal kalau ngertinya di awal, nggak ada bingung-bingungnya. Dan UTBK masuk PTN, lewat jalur tulis, lewat jalur mandiri, itu tuh ya ini babnya banyak, hampir pasti tiap tahun keluar. Tahun ini aja keluarnya itu bisa 4 dari 15. Coba, 4 dari 15 soal. Banyak banget nggak tuh? Dari total mungkin materinya itu lebih dari 30 ya. Tapi yang keluar itu hanya 15 soal dan 4-nya itu ya ini sifat-sifat vektor kayak gini utamanya. Jadi sayang kalau sampai dilewatkan. Oke. Nah, ini ya. Ini gambar apa nih? Segitiga siku-siku, Pak. Segitiga siku-siku. Oke. Nadine punya kalkulator saintifik? Di HP gitu, Pak. Iya, pokoknya bebas. Yang penting ada. Ada, Pak. Ada. Tahu kan kalkulator saintifik? Tahu ya maksud saya kalkulator. Bukan kalkulator yang biasa, tapi yang ada sin cos-nya. Ada punya? Oh, ada, Pak. Ada. Oke. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Saya akan tanya Nadine, tapi pasti bisa jawab. Kalau seandainya ini 3, ini 4, di sini berapa? 5, Pak. 5. Ya, kok ini mah gampang. Oke. Kenapa Nadine bisa tahu ini 5, Nadine? Karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat terus Oke. diakarin, Pak.
Dengan kata lain, karena Nadine tahu ada dua sisi dan juga ada satu sudut. Sudutnya yang di sini, 90 derajat. Betul? Kalau seandainya sudutnya nggak di sini atau bukan 90 derajat, Nadine tahu nggak nilainya? Enggak, Pak. Enggak. Jadi ini yang Pitagoras itu sama ini. Nah, di matematika itu ada namanya dipelajarinya dalam trigonometri ya, trigonometri. Ya, jadi kalau mau mempelajari lebih dalam ada trigonometri. Nah, dari mana bisa dapat seperti itu? Masalahnya, ininya aja deh. Masalahnya kalau yang diketahuinya cuman misalnya di sini. Sama di sini. Di sini berarti harus kok agak mikir Pak, iya, supaya jawabannya ini sama. 53 derajat. Ya. Kalau di sini 53, di sini 90 derajat, di sini berapa derajat, Nadine? 37, Pak. 37. Oke. Nah, masalahnya sekarang yang Nadine tahu cuman 5 sama 53 nih yang di sini. 53. Nadine disuruh mencari sisi-sisi yang lain. Anggaplah ini misalnya sisi A, ini B, ini C. Nah, Nadine cuma tahu sisi C atau di sini 5. Kemudian sama sudut yang 37 atau 53 ya. Jadi Nadine hanya tahu sisi yang 5 cm misalnya. Dan sudut di sini. Nah, ini tahu namanya apa? Kalau ada kayak gini? Theta, Pak. Theta. Ya, theta itu seperti X, Y, Z atau PQ gitu ya. Cuman dia menyimbolkan sudut ya. Nanti ada alfa, beta, theta. Udah tahu simbol-simbolnya? Belum? Ya, tapi nggak apa-apa. Di sini nanti ada theta, ada alfa. Ini sama ya. Ini alfa. Ini beta. Ini tuh menggambarkan sudut. Jadi mungkin di sekolah nyebutnya theta, beta, atau gamma nggak masalah. Sama aja seperti kita memisalkan sesuatu. Mau X, mau Y, mau Z, mau AB itu silahkan. Nggak masalah. Nah, ini gamma. Nah, ini sama aja. Cuman saya misalkan di sini theta. Tetanya atau sudutnya itu yang ini nih, 53. Nah, Nadine di sini ada sudut tetanya nih, 53 dan 5 cm. Tahu nggak Nadine A dan B-nya nilainya berapa? Tiga dan 4, Pak. Tahu dari mana Kita 3 dan harus 4? kalau dari yang dasar Pitagoras. Oke. Kalau misalnya di sini saya ganti. Ya, misal sini saya ganti. Saya ganti ini 5, di sini 60. Di sini berapa Nadine di A-nya? Di B-nya? Apakah 4 dan 3 juga atau berubah? Berubah ya kayaknya, Pak. Berubah. Ya, jadi kalau di sini 5, belum tentu sini 3 dan 4. Tapi kebetulan ini 53, 37. Tapi kalau di sini 60, di sini 30, di sini 5, apakah di sini 4 dan 3 juga? Enggak. Ya. Jadi kalau walaupun bentuknya segitiga siku-siku, belum tentu di sininya selalu Pitagoras yang kita kenal selama ini. Gitu ya. Nah, terus gimana dong? Bagaimana caranya? Nah, dari sini kita akan mengenal, saya langsung saja, namanya sin. Sin theta, namanya cos theta, dan namanya tan theta. Tan itu tangan. Sin theta itu depan per miring. Atau biasa disingkat demi. Cos theta itu samping per dibagi ya, miring.
Kalau tan theta itu depan per samping. Apa maksudnya, Pak? Oke, kita lihat. Nah, di sini kita nggak tahu nih. Di sini hanya ada 5 cm dan 37. Tadi 37 apa 53 ya? 53. Harus sama, Pak ya. Sebetulnya bisa beda. Bebas 53. Nah, kalau di sini A, di sini B, di sini C, ini sudutnya. Oke, 53 itu tetanya. Maka depannya itu yang jauh dari sudut. Nah, ini. Jadi A-nya itu depan sudut. Si B ini yang dekat dengan sudut. Berarti itu namanya samping sudutnya. Dan yang miring yang paling panjang. Ya, pasti iya, pasti. Jadi C itu miringnya. Nah, sekarang kalau sin 53 tadi kata saya apa per apa sin itu? Sin itu cos per tan, Depan depan miring. per miring, ya. Depannya mana di sini? A, B atau C? A. A, karena ini sudutnya. Berarti nih saya tulis A. Miringnya yang mana? Miringnya yang C. Miringnya pasti yang C. Berarti sin 53 sama dengan A-nya itu kita nggak tahu berapa, C-nya 5. Per 5. Ada kalkulator ya? Ada, Pak. Sin 53 berapa? Kalkulator, coba. 0,79, Pak. Oke, nah disebutnya 0,8. Jadi A per 5. Jadi berapa nilai A-nya, Nadine? Nilai A-nya 4, Pak. 4. Oke. Sekarang saya ingin mencari B. B itu samping. Ini sudutnya, ini samping. Kalau samping itu pakai cos samping. Berarti di sini cos theta, sampingnya itu B. Berarti B per C. Betul? Betul. Berarti cos 53 B dicari, C-nya itu 5. Oke, kalkulator. Cos 53 berapa? Sama, Pak. 0,8. Beda-beda. Beda dong, 0,6 harusnya. Oh iya, Berapa? 0,6, Pak. 0,6. Jadi berapa B-nya? B-nya 3. 3 cm. Betul nggak tuh? 4, 3 sama 5 Pitagoras nggak tuh? Pitagoras, Pak. Pitagoras. Jadi maksudnya apa? Kalau kita tahu sisi-sisi kemudian tegak lurus ya Pitagoras, itu mah dari SD juga dipelajarin. Tapi kalau salah satu sudutnya diketahui, entah itu yang miring, entah itu yang manapun, nah kita menggunakan sin cos tan. Nah Nadine mau nggak mau, suka nggak suka, harus menghafalkan nilai sin cos tan. Ya, jadi sin tadi sin 53 jadi berapa? 0,8. 0,8. Cos 53 berapa? Cos 53 0,6. Nah, nanti tinggal dibalik Nadine. Tadi kan supaya 90, 37 ya Nadine di sini ya. Iya, Pak. Nah, di sini jadi sin 37 itu 0,6. Cos 37 0,8. Harus dihafalkan? Harus. Cuma satu sudutnya banyak. Terus gimana ngapalinnya? Nanti saya kasih tahu. Nah, itu sin cos. Terus ada tan. Tan itu apa? Tan itu depan per miring. Ya. Nah, dengan kata lain bisa. Ya, udah pakai sama dengan aja. Berarti tan theta itu dengan kata lain sin yang di theta per cos yang di tetanya. Itu ya. Maksudnya gimana? Berarti kalau tan 53 sama aja sin 53 per cos
53. Sin 53 berapa? Sin 53 0,6. 0,8. Oh iya Pak, 0,8. Cos 53 0,6. jadi 4/3 kan? Iya Pak. Nah, tadi tan itu apa per apa? Depan per samping. Depan per samping. Depannya itu A per B. Oh, betul. 4/3. Nah, itu untuk mencari nilainya. Oke. Sekarang saya mau cek yang lain ya, yang sering keluar. Ini kalau yang apa namanya? Baru belajar biasanya agak lama. Pengalaman yang udah-udah, dia masih memaknai sin kostan. Misalnya Nadine di sini 10. Di sini pasti 90. Misalnya ya, di sini 30. Nah, sekarang jangan di situ. Sekarang saya ganti deh. Di sini 30 Nadine. Di sini jadi berapa Nadine? 90, 30, 60. 60. A, B, C. Saya mau mencari nilai B. Oke, Nadine, saya mau mencari nilai B. Kalau saya nyari nilai B, Nadine mau pakai sin atau cos atau tan atau mau kayak gimana Nadine? Atau masih bingung? Yang 60 Pak. Oh, pakai yang 60. Yang 60 Iya, Pak. itu sin atau cos? 60. Kalau kita mau mencari nilai B, mau pakai yang 60, mau pakai sin atau cos? Pakai cos Pak. Pakai cos. Oke, berarti cos 60 sama dengan gitu kan? Iya Pak. Apa per apa tadi? Cos itu depan Cos itu depan samping per samping miring. miring. Ya, sami. Sampingnya mana di sini? Sampingnya A, B atau C? samping B. Sampingnya B dan itu yang kita cari. Miringnya C. C. Coba Nadine kalkulator. Cos 60 berapa? 0,5 Pak. 0,5. B per iya benar. C-nya berapa? C-nya 10. 10. Berarti B-nya? B-nya 5. 5. Oh, artinya kalau di sini 10, di sini 5. Jadi Nadine sekarang bisa nggak mencari nilai B? Kalau ada miring dan sudutnya? Bisa, Pak. Bisa. Pak, saya mau pakai yang 30. Boleh nggak saya nyari B pakai yang 30? Boleh. Boleh. Pakai yang mana? Pakai sin. Kok tahu sih Nadine? Oh iya. Iya benar. Iya, benar kan, Pak? Benar. Sin 30 sama dengan depan Sama per depan per miring. Depannya mana? Depannya A. 30 kita sekarang. Kalau ini 30, depannya mana? Depannya B. B. Kan emang kita nyari nilai B. Oh Berarti iya, Pak. B per B per C. sin 30. Sin 30 berapa coba? 0,5, Pak. B per 10. Jadi B-nya berapa? B-nya 5. Jadi Nadine mau pakai sudut yang manapun boleh. Kalau pakai 30 nyari B ya depannya berarti sin. Kalau pakai 60 ya sampingnya berarti cos. Bingung nggak? Iya, Pak. Belum. Oke.
Biasanya agak lama loh nerangin di sini ya. Nah, sekarang kita lihat Nadine. Sudutnya apa aja? Nah, sekarang tangan Nadine sebelah kiri menghadap ke Nadine ya. Tangan kiri menghadap ke Nadine. Ini saya mau gambar. Gambar apa nih? Gambar tangan, Pak. Oh, berarti bagus ya gambar saya ya. Nggak sebagus itu juga sih, Pak. Kan Bapak udah bilang. Nah, udah kayak gini menghadap ke depan? Udah, Pak. Udah. Ini berarti apa nih? Kelingking atau jempol? Jempol. Oke, ini jempol. Ini kelingking. Nah, ini seolah-olah Nadine seperti sudut koordinat ya, seperti koordinat. Nah, seperti ini. Kalau di sini berarti dia berapa derajat, Nadine? 0 derajat. Kalau di sini 90 derajat. Karena tegak lurus. Betul? Betul. Nah, tengah-tengah antara 0 dan 90 berapa? 90 dibagi 2 berapa? 45, Pak. 45. Di sini 45 derajat. Antara 0 dan 45. Di sini 30 derajat. Ya. Antara 45 dan 90 ini 60 derajat. Nah, jadi jempol berapa derajat? 90, Pak. Telunjuk? Telunjuk 60. 60. Jari tengah? Jari tengah 45. Jari manis 35. 30 ya. Kan bagus 30, kan? Pak. Iya, nggak apa-apa sih. Emang saya juga kok 35 sih ini. Gitu ya. Ini 0. Oke. Nah, terus gimana? Sekarang caranya ini tuh sudut-sudutnya Nadine. Misalnya ini sudutnya 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, kita akan mulai sin. Bagusnya warna hitam deh ya. Sin itu yang warnanya hitam. Di sini Nadine, kalau sin 0 berapa nilainya? Setengah akar 0. Akar 0 berapa Nadine? 0, Pak. 0 dikali setengah? Dikasih setengah 0. Oke, sekarang coba kalkulator. Sin 0 berapa? 0, Pak. 0. Di sini 30, berarti setengah akar 1. Jadi setengah akar 0, setengah akar 1. Akar 1 berapa Nadine? Akar 1. 1, Pak. 1 kali setengah? Setengah. Coba sin 30 berapa? Sin 30. Kalkulator. Setengah, Pak. Setengah, betul nggak? Betul. Nah, di sini berarti setengah akar berapa Nadine? Setengah akar 2. Di sini? Setengah akar 3. Di sini? Setengah akar 4. Akar 4 berapa Nadine? 2, Pak. 2 kali setengah berapa? 1. Coba, sin 90 berapa? Sin 90. 1, Pak. Nah, betul nggak? Betul. Nah, itu jadi Nadine sekarang tinggal lihat tangannya. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Gampang? Gampang, Pak. Nggak usah pakai kalkulator. Nah, sekarang cos. Cos saya warna biru ya. Nah, kalau cos kebalikan Nadine. Maksudnya, ini tinggal dibalik. Enaknya di mana? Sini aja deh. Setengah akar 4. Berarti ini setengah akar? Setengah akar 3. Ini setengah akar? Setengah akar 2. Setengah Setengah akar? akar 1. Setengah akar? Setengah akar 0. Nah, seperti ini lebih kurang. Gampang susah ngapalinnya? Gampang, Pak. Gampang ya. Nanti kalau yang nggak dapat ini kelas 10-nya, kelas 12 saya tanyain. Sin 30 berapa? Wow, bentar Pak. Kok bentar ngapain dulu kalkulator? Enggak lah, itu harus dihafal. Dan itu nanti emang kayak gitu.
Nggak bisa kita buka kalkulator. Oke, nah ini kenapa harus saya terangkan? Karena soal-soalnya nanti seperti ini. Dan nggak boleh pakai kalkulator walaupun di rumah. Contoh ya, sekarang Nadine, saya kasih soal ini. Misalnya di sini 45. Ini 45. Di sini misalnya sini aja deh. 10 cm. Saya mau nyari nilai A dan B-nya. Berapa, bagaimana Nadine nyari nilai A-nya? Cari nilai A berarti Gimana? Jangan pakai kalkulator. Gimana Nadine? Nyari nilai A ini? bisa pakai sin nggak, Pak? Pakai sin, boleh. Berarti sin Sin 45. 45 yang atas, yang bawah? 45 yang bawah. Yang bawah, bagus. Walaupun sama. Sama dengan? Sama dengan depan plus depan per ya, miring. boleh lah. Depan per miring. Terus? Udah gitu? Depan per miring berarti sin 45 itu. Jangan kalkulator. Berapa sin 45 tadi? Nih. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2. Jadi sin 45 berapa? Halo? 0,7-an, Pak. Oh, jangan kalkulator. Jangan kalkulator. Itu pakai kalkulator nggak? Oke, pasalnya akar 2-nya. Nggak usah. Nah, biarkan akar 2. Oh, akar 2-nya dibiarin, Pak. Biarin. Nanti juga di sekolah kayak gitu. Oh iya, Pak. Setengah akar 2. Nah, gini. 22,5. Setengah akar 2 biarin. Oh iya, Pak. Jadi depannya. Dibiarin, Pak. Biarin. Nggak diakarin. Iya, Gini kan? A per B. Berarti iya, A-nya 5 akar 2 ya? Iya, Pak. Nah, udah begini. Oh, nggak perlu 45-nya, Pak. Enggak, kan sin 45 berapa? Sin 45 0,7-an, Pak, kalau di kalkulator. Jangan kalkulator, yang tadi saya. 1/2 akar 2. Iya, setengah akar 2. Jadi udah kita ganti sin 45-nya pakai setengah akar 2. Bingung nggak? Oh iya ya, Pak. Sin 30 kita ganti sama setengah. Sin 45, iya kita ganti sama setengah akar 2. Betul? Betul, Pak. Bingung nggak? Belum, Pak. Oke. Saya gimana nih ya? Ini ada dilema dikit nih. Saya terangin lagi. Tapi ini jangan diambil terlalu dalam. Apaan sih? Ya, karena saya sendiri nggak suka pakai ini. Tapi masalahnya guru sekolah suka nerangin. Takutnya Nadine dapatnya dari guru sekolah. Nanti bingung. Oke. Jadi kalau ini berapa derajat, Nadine? 0, Pak. Ini? 90. Ini? Min 0. Enggak, tetap 0. 180 derajat. Oh, Ini berapa derajat? 2. 70 derajat. Ini 360 balik lagi. Ya? Ya, Pak. Oke, jadi akan seperti itu terus. Nah, ini saya ambil satu dulu. Satu contoh yang saya akan kasih buat Nadine ya. Iya, warnanya kenapa? Tadi kalau miring diapain? Diuraikan atau diproyeksikan. Betul? Betul. Oke, nah kenapa harus belajar sampai ke sini? Saya ajarkan dulu dasarnya. Nah, kasusnya kayak gini, Nadine.
Ini saya ada gaya 5 Newton sama 10 Newton. Ini sudutnya 37 derajat. Ini sudutnya totalnya 53 derajat. Bagaimana mencari resultannya? Bagaimana Nadine mencari resultannya Nadine? Kalau Pakai searah yang diapain? satu. Kalau searah ditambah, Pak. Nah, kalau bentuknya kayak gini gimana? Di resultan. Nah, resultannya berapa nih? Jadi gimana cara resultannya? Resultan F1 kuadrat plus F2 kuadrat itu Oke, 4. betul. Jadinya 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 2 kali 5 kali 10 cos. Cos berapa? Cos 50. Ini kan Itu berapa, 53. Pak? Ini 53. Oh, 53. Berapa? Ini aja kan ya? Berapa derajat nih? 16. 16 derajat bukan sih? Itu di bagian mana, Pak? Yang antara 10 sama 5-nya. Kan 5 itu 37 dari sumbu X dari 0. 53 itu 53 itu 10 sampai 0. 16, Pak. Nah, cos theta itu sudut yang mengapitnya. Berarti 16 di sini, betul nggak? Betul, Pak. Oke. Tadi ada nggak 16 derajat di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Karena buat Nadine, saya kasih deh. Ke yang siswa lain saya nggak ngasih loh. Terus gimana? Nggak apa-apa. Buat Nadine saya kasih. Karena spesial hari ini bulan kemerdekaan ya. Jadi saya kasih. Apaan lagi ya? 25 kuadrat. 25 ditambah 100 ya. Iya, Pak. Ditambah 2 kali 5, 10. Berarti 100. Cos 100. 16. Coba kalkulator. Cos 16. 0,9, Pak. 0,9. 0,96. Waduh. 0,96 ya. 0,96 itu ya udahlah 0,96. Jadinya akar 25 tambah 100 tambah 96. Iya, 96, Pak. Berapa tuh? 125 tambah 96. Kalkulator aja. 221, Pak. Akar 221. Oke. Gampang nggak? Lumayan, Pak. Yang susah apanya kira-kira? Yang kos-kosnya, Pak. Kalau Kosnya. nggak hafal. Betul, dan Nadine nggak akan hafal cos 16 dan guru fisika di se-Bogor dan mungkin se-Indonesia atau sedunia juga nggak akan hafal cos 16. Ah, masa Pak? Iya, silakan cek. Ya, jadi nggak akan hafal. Terus gimana? Nah, kenapa ini 3753 dan ada sudut-sudut yang lain? Itu namanya sudut istimewa dan itu bisa dihafal. Sekarang kita kembali yang keempat, Nadine. Kalau yang keempat, kalau miring diapakan? Diuraikan. Diproyeksikan. Apa miring? Ya ini pada sumbu X dan sumbu Y atau enggak nih? Iya, Pak. Sumbu X sama sumbu Y. Tapi tidak tepat di sumbu X dan sumbu Y kan? Iya. Nah, Di berarti ini di tengah-tengah atau di antaranya. Nah, kalau di antaranya itu yang kita uraikan. Oke. Ini yang resultan ya, Pak? Pakai yang nomor 4. Oh iya, Pak. Yang nomor 4 tuh yang ini nih. Miring diuraikan. Oke, jadi kita akan pakai itu ya. Sekarang kalau kayak gitu, saya akan gambar lagi. Kalau enggak saya akan ambil supaya enggak bingung ya. Ini sengaja saya harus sampai paham parah gitu ya. Karena tadi ini dasar banget. Nanti kelas 12 nih, saya ngajar kelas 12. Oh gitu aja Pak, ya gitu aja. Dulu pesan susah, iya karena dulu nggak ngerti. Nah, kalau sekarang ngerti gampang. Sekarang kita lihat Nadine.
Kita akan uraikan 5. Jadi apa? Kalau arahnya ke kanan, berarti resultannya akan, berarti kalau kita uraikan, nah ini ya. Ini saya gambar, ini 0 derajat, terus ini yang 5-nya. Ini saya gambar yang 5-nya nih. 5 Newton. Oke. Ini 37. 10-nya gimana? Saya mau gambar satu-satu supaya Nadine jelas. Oke. Ini kalau miring ke kanan atas, berarti kita uraikannya harus ke sini Nadine. Ke kanan dan ke atas. Bingung nggak? Bingung nggak Nadine? Belum, Pak. Oke. Sekarang Nadine, saya mau mencari nilai di sini. Ini tuh sumbu X. Nah, jadi misalnya biasanya gini ya. Kita misalkan ini F1, yang ini F2. Kalau ini F1, berarti ke sumbu X, jadinya nanti F1X. Kalau ini F1 ini di sini, ini namanya sumbu Y jadi F1Y. Oke Nadine, saya mau mencari nilai F1X, sin atau cos? Itu cos. Cos. Yang namanya cos, berarti cos 37 sama dengan apa Nadine? Samping plus, samping Sampingnya, per miring. sampingnya di sini F1X. Miringnya? Miringnya F1. F1. Cos 37 berapa Nadine? Cos 37. Boleh dikalkulator, Pak? Jangan, di sini aja. Oh. Harus hafal sebabnya. Nih, cos 37. Pak. Cos 37 nih. 0,8. Iya, jadi nanti yang sin keluar itu cos 37, cos 53, sin 57, sin 53, cos 53 ini yang harus diapalin plus yang tadi pakai tangan ya. Iya, Pak. Ini sudut istimewa. Nah, jadinya di sini cos 37 tadi itu 0,8 sama dengan F1X per 5. 5. Jadi F1X-nya 4. 4. Nah, itu baru ke sumbu X, Nadine. Yang namanya diuraikan, ingat nih. Yang namanya diuraikan itu harus kedua sumbu. Kesalahan siswa cuma satu, udah aja. Harus 2. Berarti kalau ke sumbu X udah, berarti kita akan cari ke sumbu Y. Sin atau cos? Sin, Pak. Sin. Sin 37, gitu ya? Iya, Pak. Sama dengan F1Y per? F1Y per F1. Sin 37? 0,6. Ya. Jadi sin 37 0,6 cos 37 0,8. Sin 53 0,8. Ya jadi dibalik itu. Cos 53 0,6. Jadi F1Y-nya berapa? 3, Pak. 3. 3 Newton ya satuannya. Nah, kalau udah kayak gini Nadine, yang 5-nya ini udah nggak ada Nadine. Maksudnya gimana? Yang 5-nya sudah hilang. Jadi yang 5-nya sekarang sudah berubah. Dia tidak seperti yang dulu lagi. Sekarang sudah digantikan dengan 4 Newton dan sudah digantikan dengan 3 Newton. Bingung nggak? Pak. Oh, berarti jadi 3 sama 4, Pak. Iya. F1X dan F1Y-nya. Nah, ini baru F1-nya. Ada lagi nggak yang miring? Ada. F2 nih 10 Newton. Oke, itu kita akan uraikan. Sama yang tadi caranya. Jadi Nadine bikin kayak gini. Nanti mah nggak gini. Nadine cepet banget nanti mah. Nah. Oke, ini 53 ya. Ini 10 Newton. Sekarang kita akan uraikan. Gimana Nadine uraikannya?
Pakai cos bisa, Pak. Harus ke sumbu X dan sumbu Y. Y. Jadi di sini F2 apa? 1X. F2X. F2X. Ke sini F2Y. F2Y. Bingung? Belum, Pak. Enggak. Sekarang kalau mau F2X sin atau cos? Pakai cos, Pak. Cos. Berarti cos Cos 53. 53 sama dengan F2X per F2. Nah, jadi F2X sama dengan F2 cos 53 ya. Iya, Pak. Nah, biasanya nanti di sekolah kayak gini, Nadine. Jadi udah tahu F2X sama dengan F2 cos 53. Kalau F2Y-nya? F2Y-nya F2 sin 53. 53. Bingung nggak? Bentar, Pak. Lagi karena. Lagi ngeloading. Iya, Pak. Tok. Karena nanti di sekolah penulisan kayak gini. Dapat dari mana ini? Ya sama aja. Dikali gitu kan, Pak? Kali silang. Kali Sin silang. 53 sama dengan F2Y per F2. Berarti F2-nya kan dikaliin ya jadi begini. Nah, nanti di sekolah langsung kayak gini. Kebanyakan langsung kayak gitu sehingga siswanya nggak ngerti. Itu dapat dari mana ya? Kenapa bisa begitu ya? Ya dari sini, sin itu apa per apa? Nggak bingung? Oh, belum, Pak. Oke. Sama aja itu kan, Pak? Sama aja. Cuma di sekolah nggak kayak gini. Ya, biasanya saya udah banyak banget ngajarin anak dan mereka tuh biasanya nggak kayak gitu di sekolah. Jadi langsung. Nah, sekarang kita lihat di sini jadinya F2X sama dengan 10. Cos 53 berapa? Cos 53 0,8. 0,6. Oh, kebalik. Kebalik. Berarti sinnya 0,8 ya, Pak? Iya, gitu. F2Y-nya 10, 0,8. Jadinya ini 6, jadinya ini? Jadinya 6. Kurang itu jadinya 8. Oke. Nah, sini aja ya. Nah, sekarang dia sudah berubah juga nih. Ah, dilanjutnya aja deh. Takutnya nanti dia bingung. Di sini jadi F2X-nya 8 tadi ya. F2X-nya 6. 6. F2Y-nya 8. Nah, F2-nya masih ada atau udah hilang? Udah hilang, Pak. Udah hilang. Terus Pak udah gini diapain? Kita gabung. Oke, tadi kita punya apa aja? Tadi kita punya F1X-nya 4 ke kanan. F1X sama dengan 4. F2-nya 6. F1Y sama dengan 6. Terus F2X-nya 6 ya? Iya, Pak. Ini? Tambah, Pak. 8 ya. Nah, Sarah diapain? Ditambah. Ditambah. Namanya sigma Fx. Sama dengan F1X ditambah F2X sama dengan 4 tambah 6, 10 ya? Iya, Pak. Terus sigma Fy. Jadi total yang ada di sumbu Y. Berarti F1Y ditambah F2Y. Ditambah juga ya, Sarah ya? Iya, Pak. 14. Oke, nah sekarang kalau sudah begitu dia sudah berubah. Dia tidak seperti yang dulu lagi. Jadi di sini 10 dan di sini 14. Udah gini diapain? Mencari resultannya. Tegak lurus diapain?
Kalau tegak lurus di Pitagoras. Pitagoras. Emang pasti tegak lurus, Pak, karena udah di sumbu X, sudah di sumbu Y, dan itu pasti tegak lurus. Nah, jadinya iya, Pak. kita Pitagoraskan. Mencari sultannya tinggal Pitagoras. Sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Berapa? 10 kuadrat tambah 14 kuadrat. Berapa nih? 296, Pak. 100 tambah 196 ya? Iya, Pak. 296. Oh, kok beda banget ini? 296. Ini 221. Wah, ini ada yang aneh nih. 2 cos. Lah, ini aneh nih. Oh, tadi Pak, yang itu 3 sama 4, Pak, bukan 4 sama 6. Yang Apa tuh? pertamanya, Pak. Tadi yang ini, Pak, yang ke Oh, ini 34. ini, iya, Pak, 34. Tadi saya bilang berapa? 6 sama 4, Pak, jadi 10. Oh, Iya, Pak, jadi 7. ini 3 ya? Iya, Pak. Oh, hebat juga Nadine. Ini 4, ini 3 ya? Iya, Pak, 3. Berarti 3, berarti ini ini 3 ya? Iya, Pak. Bukan, Kalau Pak, atasnya, Pak. ini kan 3 ya? Iya, Pak. 3, Oh, iya, Pak. betul kan? Betul. Jadi ini 11. Iya, Pak. Ini papan tulisnya digeser-geser aja sih. 11. 11 ya? Iya, Pak. Berarti yang 11 tuh yang ini ya? 21. Iya, Pak. 21. 11, 2, 221. Oke. 121 ini ya? Iya, Pak. 121. Nah, sama beda tuh? Sama, Pak. Sama sekarang. Oke, Nadine kalau lihat ini lebih pendek, betul? Betul. Tapi susahnya di kosnya. Betul. Nah, jadi Nadine nanti lihat-lihat kalau soalnya itu sin cosnya yang bagus, sudut istimewa 37, 53, 0, 30, 45, 60, 90. Nadine pakai ini. Biar Ya, Pak. cepat. Tapi kalau nanti sudutnya jelek, kayak gini, ya kayak gini yang tadi 16, mau nggak mau Nadine step-stepnya harus kayak gini. Satu-satu ya, Pak. Iya, Pak. Bikin satu-satu. Ngerti kan maksud saya? Ngerti, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut. Masih di sini dulu. Ya. Ada yang beda sekarang ya. Maksudnya masalahnya tuh nggak kayak gitu. Kadang guru di sekolah neranginnya tidak sesimpel itu. Saya akan menerangkan yang agak ribet. Guru sekolah melulu. Ini direkam, Pak. Ya, karena guru sekolah mau nggak mau dia menerangkan harus sesuai kaidah. Mungkin di matematika juga. Karena saya sering menemui kayak gitu. Akhirnya siswanya disalahkan. Nah, kayak gimana contohnya? Oke, saya akan bikin misalnya seperti ini. Warnanya yang beda aja deh. Nggak ada tengah. Ya nggak apa-apa lah ya, dikit mah. Misalnya kayak gini. Di sini deh. Nah, misal kayak gini ya. Ini begini. Ini begini. Ini anggap F1. F1-nya tadi ya, biar gampang 5. Ini F2-nya itu 10. Dan sekali lagi biar gampang, misalnya ini 53 derajat. Ini juga 53 derajat. Ini biar gampang. Oke, Nadine. Diapain ini Nadine? Jangan 53 deh. Nanti gampang banget ini mah. 37.
Kok bisa nanti gampang banget ya? Nggak jadi. 37 derajat. Oke. Diapain Nadine? Satu lagi, Pak. Satu lagi. Nah, karena Nadine sekarang udah pro, udah jago, jadi langsung aja ya. Di sini jadi F apa? Jadi F1X. F1X. Oke, ngerti kan maksudnya ya? Iya, Pak. F1X itu tadi jadi F1 sin atau cos? F1 itu F1 itu cos. Cos, karena samping sudut ya. Iya, Pak. Cos 37, jadinya 5. Cos 37 berapa? Cos 37 0,8. 0,8. Jadinya di sini 4 Newton. Sekarang di sini Nadine. F1Y. F1Y sama dengan? F1Y sama dengan F1 kali sin 37. Sin 37. Oh, itu dia ya. Ntar Nadine, saya hapus. Oke, saya ganti di sini. Oke, terus? Sama dengan 5 dikali 0,6. Jadinya? 3 Newton. 3 Newton. Ke atas ya? Iya, Pak. Oke, F2-nya gimana Nadine? F2-nya berarti F1X lagi, Pak. F1X di sini. Di mana sebelah kiri kanan? Kiri. Ke kiri, karena dia kiri bawah, berarti dia ke kiri. Ke kiri. Jadi dia ke sini. F2X-nya sama dengan? 2X sama dengan F2 kali cos 37. Nah, inilah kenapa saya pindah. Cos itu apa per apa? Cos itu samping per miring. Nah, kalau ini 37, berarti di sini berapa? 53. 53 lah sampingnya, berarti pakai cosnya 53. Jangan 37. Iya, kalau 37 yang sumbu Y. Y. Oh iya, Pak. Nggak bingung? F2 Jadi kali mau pakai sin atau cos? Pakai cos aja, Pak. Cos Biar aja. sama kayak sebelahnya. Oke, cos, tapi di sini harus 53. dan nanti kalau Nadine, ya ini nih rumus yang mempermudah tapi harus tahu konsep. Kalau nanti sudutnya selalu mengapit ke sumbu X, nah ini ke sumbu X, nanti di sini sumbu X, sini sumbu X, maka ke sumbu X selalu cos dan ke sumbu Y selalu sin, oke? Iya, Pak. Nah, tapi kalau udah beda, Nadine cari dulu di sini. Nah, kayak gini contohnya. Jadi 53. Oke. Kalau pakai sin bisa, Pak? Itu Bisa, cosnya. tapi sinnya berapa? 37. 37. Cos 53 berapa? Berarti cos 53 0,6 0, Cos 53 itu sama sin 37. 0,6, Pak. 0,6. Ah, saya mau pakai sin. Sin 37 0,6. Sama aja nggak tuh? Sama aja, Pak. Sama aja. Jadi bebas. Yang penting Nadine harus tahu kapan pakai cos 53, kapan pakai sin 37. Ya, boleh aja boleh. Jangan sampai Nadine di sini cos 37 kayak tadi. Oh iya, Pak. Dan banyak siswa yang nggak ngerti. Dia selalu ke sumbu X itu cos. Dia selalu kayak gitu. Padahal sudutnya di sini. Kok tahu kayak gitu? Iya, saya ngajar kelas 12 dari di Sumatera, di Jakarta, yang favorit sekalipun, masih suka bingung dia. Kak, saya masih bingung deh kapan bedainnya. Sin dan cos. Ya kalau samping sudut dia cos. Tapi teman saya pakai sin. Ya berarti sudutnya nggak di situ. Berarti di sini. Nah gitu. Ya, ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke, dan harus di situ. Lanjut. Berarti berapa nih? F2 10 kali 0,6. Jadinya 6 ya? Iya, Pak. 6. Di sini? Ke bawah? F2Y. F2Y sama dengan F2 dikali sin 37.
Oh, sin 53, Pak. Sin 53. Kalau pakai cos boleh. Sin 53 berapa? Sin 53 0,8. Cos 37? Cos 37 0,8. Iya, makanya boleh. Yang Oh, penting iya, Pak. jangan sinnya jadi sin 37. Gini ya. 10 dikali 0,8. Iya, Pak. 8. Oke, nah sekarang dia sudah berubah. Dia tidak seperti yang dulu lagi. Jadi kalau saya minta ke murid gambarin. Supaya ngerti. Ini kita paling hari ini memperdalam ini dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Karena emang harus kayak gini. Jadi ke sini jadi berapa? Ke sini jadi 4 Newton. Oke? 4. Iya, Pak. Ke atas Ke atas 3. 3. Ke sini Ke kiri 10. 6. Ini Ke bawah 8. 8. Udah gini diapain? Kalau muter gitu, dibuat bangun bisa, Pak. Dibuat bangun tidur atau bangun pagiku terus mandi? Bangun datar. Oh, kirain. Bangun datar, Pak. Jangan. Konsep Oh, vektor jangan. apa? Sifat vektor yang ada 6 apa? Coba ulangin. Ke kanan ditambah. Enggak ke kanan. Saya tidak pernah bilang ke kanan ditambah. Oh, Searah. Searah ke kanan. Mau ke atas searah ditambah, mau ke kiri searah ditambah gitu. Searah ditambah. berlawanan? Berlawanan dikurang. Tegak lurus Pitagoras. Kalau miring? Kalau miring resultan. Kalau miring diuraikan? Iya, kalau miring diuraikan. Kalau membentuk sudut? Pakai cara yang panjang. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah. Iya, nah, itu. Resultan Kalau itu apa? itu resultan. Sebetulnya semua ini kita nyari resultan. Ya, apa resultan? Resultan itu gabungan dari lebih dari satu vektor menjadi hanya satu aja. Oh iya, Pak. Nah, sekarang ini kalau udah kayak gini diapain? Berlawanan nggak nih? Berlawanan. Berlawanan. Kalau berlawanan? Dikurangin. Jadinya sigma fx-nya berapa? Boleh, 4 kurangin 6. Jadinya? -2. -2. Boleh nggak 6 kurangin 4? Bisa, Pak. Boleh. Oke. Ini boleh ya. Tapi jadi 2 ke kiri. 2 ke kiri berarti sama, Pak. Sama. -2 boleh. Kenapa -2? Karena patokannya ke kanan positif. Berarti kalau ke kiri ya negatif. Seperti kita vektor yang pertama kan? Iya, Pak. Nah, tapi kalau dibilang kayak gini juga boleh. Tapi kalau mau kayak gini, bagus ya. Sigma FY-nya? FY-nya -5. Wih, langsung. Oke. Jadi -5. Udah gini diapain? 5 ke kiri. 5 ke bawah, Pak. Saya gambar ya. Ya, 5 ke bawah, saya gambar. Jadinya begini, ini -5. Atau biasanya ditulisnya 5 aja kalau digambarnya. Karena udah ke bawah. Ini 2. Udah gini diapain? Di Pitagoras. Pitagorasin. Pitagorasnya berapa? 5 tambah 4. Nah, akar 29, Pak. Berarti resultannya tinggal akar 29 kan? Iya, Pak. Nah, arahnya kemana? Lupa tuh saya. Arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Kiri? Bawah. Oh, bawah, kiri bawah. Iya, Pak. Nah, nanti jadi tinggal 1 kayak gini. Di mana nilainya berapa? Nilainya akar 29. Berapa sudutnya? Sudutnya. Nah, ini yang belum saya pelajarin. Kasih tahu. Sudutnya itu yang ke-6. Kalau sudut paketan
Theta. Tan theta itu sigma FY per sigma FX. FY-nya berapa tadi? 5 ya. Iya, Pak. Sigma FX-nya? Min? Min 2. Berarti tan tetanya berapa? Tan tetanya 2,5 ya? Iya, Pak. Di situ kalkulator saintifik ada nggak mencari kebalikan tan? Bingung nggak? Balikan tan tuh apa, Pak? Tan Oh, H. Oke, nah ini nih. Ntar ya, coba saya kasih lihat. Mudah-mudahan sini ada nih. Ada kalkulator nggak sini? Nah, ini. Jadi kalau tadi kan kita mencari nilai diketahui sudutnya, betul nggak? Iya, Pak. Nah, tapi kalau kali ini kita apa? Ada nilainya, mencari sudutnya. Iya, Pak. Ya, ini bukan kalkulator saintifik lagi. Kagak ada. Itu kalkulator atau handphone, Nadine? Handphone, Pak. Oke, coba screenshot kalkulatornya yang di handphone kirim ke saya. Ya, Pak. Supaya Nadine tahu cara menggunakannya. Udah, Pak. Udah dikirim. Berarti Nadine pakai. Ini nggak ada shift ya? Kenapa, Pak? Nggak ada tulisan shift. Sip. Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Coba Nadine, ketik sin H 0,5 sama dengan berapa coba? 0,5 sin H 0,52, Pak. Berapa? 0,52, Pak. Oh, itu dia ya. Kagak ada di sini emang Nadine di kalkulatornya. Di handphone Nadine nggak ada. Oke, tapi nggak punya kalkulator saintifik ya? Di Google kayaknya ada, Pak. Bentar, Pak. Ya di Google mah emang ada. Biasanya suka ada, Pak, kalkulator gitu. Masa? Iya, Pak, online. Coba. Ntar. Ada, Pak, di Google. Yang berlawanan tuh yang atasnya -1, Pak. Iya. Ada, Pak, di Google. Oke, coba ya. Saya mau tunjukin cara menggunakannya. Karena bukannya apa-apa ya, beda-beda Nadine. Setiap ini ada yang shift apa atau apa gitu ya. Ini saya udah share screen belum? Belum, Pak. Oke, saya temuin dulu. Apa nyarinya? Scientific calculator, Pak. Scientific calculator. Scientific calculator. Nadine ada yang ada apa? Oh, ini tuh, ini inverse nih. Coba ya, nih saya tunjukin. Udah kelihatan belum? Udah, Pak. Di yang Desmos itu, Pak. Desmos, ini apa nih? Inverse ya? Iya, Pak. Coba ya. Saya mau nyoba inverse. Nah, sin min 1 kan? Iya. Iya, Pak. Sin min 1 dari 0,5. Tadi yang jawabannya 0,5 sin berapa? Sin 0,5 itu sin Setengah akar 1 sin berapa? sin 30. Sin 30. Loh, kok beda? Nah, ini dia nih. Apa ya kebalikan di sini? Desmos, Pak. Desmos tuh yang mana? Desmos. Di bawahnya, Pak. Oh, ini. Iya. Saya kira Despacito, ternyata Desmos. GSI tadi, Pak. Di mana? Di FGSI, Pak. Fungsi. Iya.
Coba ya, bener nggak ya tapi ya? Fungsi, oh ini mah kebalikan ya. Min Iya, Pak. 1 kayaknya, coba. Terus ke utama. Utama. Iya, Pak. 0,5. Harusnya setengah, ini sengaja saya coba dulu nih. Enter kali ya. 30. Iya, Pak. Itu 30. Nah, kok bisa beda sih? Nah ini Nadine, bener Nadine. Oke, tadi kan berarti tan ya. Iya, Pak. Tan 2,5 kan? Iya, Pak. Berarti yang atas itu benar, Pak? Benar, 30. benar. Nah, berarti sudutnya 68,2 derajat tadi tuh. Oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, iya juga ya, ntar saya ambil. Dah, bisa tutup dulu. Saya ke sini lagi. Mana tadi? Udah kelihatan? Halo? Halo, halo? Halo Nadine? Kedengeran suara saya? Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan tidak ada majalah. Udah kelihatan? Udah, Pak. Nah, tadi ketemu 68, ini ya. Nah, jadinya di sini dia akan, oh ini kan udah ada. Nah, dia akan membentuk sudut 68,2. Gitu. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Nah, di sini ya, di sini yang harus diperhatikan, kadang di sekolah cukup sampai gini aja. Kadang cukup sampai tan min 1 theta sama dengan 2,5. Nah, cukup sampai di sini Nadine. Jadi nggak usah mencari, karena kan tadi harus pakai kalkulator ya. Iya, Pak. Nah, tapi kalau pakai kalkulator harus begini, dan satu lagi Nadine. Bentar. Dan satu lagi, di sini harus sudutnya dari awal. Biasanya guru sekolah mintanya kayak gitu. Sudutnya harus dari awal. Yaitu dari sini Nadine. Set. Nah, begitu. Tadi kan 68,2 ya. Iya, Pak. Nah, ini salah nih, nanti disalahin sama guru sekolah. Berarti di dalamnya, Pak. Jadi enggak, tetap begini. Oh, Tapi ini 0 derajat, ini 90, ini 180 derajat. Nah, berarti ini sampai sini berapa derajat? 30. 180 ditambah 68,2. 68,2. Gini. Jadi berapa nih? 248,2 derajat ya. Iya, Pak. Nah, jadi sudutnya harus yang itu Nadine. Nggak boleh cuma segini aja. Oke? Iya, Pak. Terakhir. Terakhir kita masih tentang vektor. Saya mau menerangkan yang di sekolah. Sebetulnya kan simpel ya, tapi ada tadi. Tadi, saya ambil yang tadi aja deh. Udah coret-coret, udah dicoret-coret. Yang ini aja deh. Nah, misalnya ini tadi ya. Tadi kan misalnya ini kan 37. Ini 53. Ini 37 juga. Kan tadi gitu ya Nadine ya? Iya, Pak. Nah, kadang di sekolah, ini saya kasih tahu, saya nggak tahu ya. Ini apa namanya gurunya. Kadang gurunya itu semua harus dari sini Nadine, patokannya. Ini kan 0 derajat. Ini 90. Ini 180. Nah, kadang gurunya itu harus dari sini Nadine. Jadi
kita harus bikin, Nadine harus bikin, kalau ini sampai sini kan 37 ya. Iya, Pak. Tapi kalau ini sampai sini berapa derajat? Ditambah ya, Pak. Jadi berapa? 37. Berarti itu 90, 90, 180, 180 tambah 37, Pak. Bukan. Tambah 53. Oh, tambah 53. Iya enggak? Iya, Pak. 233. Oke. Nah, jadi Nadine harus 233 Nadine. Kadang di sekolah harus kayak gini. Saya kadang ya, saya nggak tahu nih, lupa saya kalau Pak Hasan. Tapi kadang kayak gini, takutnya kayak gini supaya ngeh gitu ya. Jadi kalau ini F1, ini F2, jadi Nadine harus pakai F2X sama dengan gitu. Oh iya, Pak. Pakai sudutnya yang ini. Ya. Nah, kan ini bingung nih, sudutnya bukan sudut apa namanya? Bukan sudut istimewa, betul nggak? Betul, Pak. Nah, jadi ada rumusnya. Dan sampai sini biasanya saya menerangkannya. Sisanya silakan di matematika. Silakan bagian nanti dipelajari di matematika. Kita menghafal sudutnya harus dari sini. Ini kita misalkan alfa. Alfa itu sudutnya. Ini 180 min alfa. Ini tuh berapa ya? 180 plus alfa. Ini 360 min alfa. Oke, bagaimana cara pemakaiannya? Sekarang gini Nadine. Cara pemakaiannya. Sekarang coba cek sama kalkulator. Sin 150 berapa Nadine? Sin 150 ya, Pak. Berapa? 50 sin. Bentar, Pak. Error kalkulatornya. Ikutan ya error ya, nggak cuma zoom-nya. Min 0,71, Pak. Hah? Sin 150 berapa? Oh, bentar, Pak. Oh iya, iya. 0,5, Pak. Nah, udah saya tulis bukan di layar. Udah, Pak. Oke. Sekarang Nadine, kata saya suruh ngapalin sudut yang berapa aja, coba sebutin. Tadi. Sudut 90, 60, 45, 30, 0. Sama 37 sama? Sama 37 sama 53. Sama 53. Oke. Nah, Nadine, saya suruh menghafalkan yang itu. Tapi ada 150 gimana Nadine? 150. Jadi kayak gini Nadine. Iya, Pak. Jadi 150 itu sama aja ini alfanya tuh sudutnya. Jadi di sini 180 dikurangin 150 berapa? 30, Pak. Nah, jadi sin 150 sama aja sin 30. 30. Makanya tuh saya bilang tadi 0,5. Bingung nggak? Belum, Pak. Oke. Seandainya nanti Nadine bingung rumusnya, Nadine tinggal bikin aja gini. Ini 150. Berarti ini berapa derajat? 30, Pak. 30. Nah, udah. Berarti sin 30 cos 30. Nanti kayak gitu kan? Jadi iya, Pak. 150 sama aja sama 30. Nah, nanti Nadine tinggal gambar kayak gitu. Contoh. Iya, Pak. Sekarang ya. Misalnya saya mau sin 210. Berapa Nadine? Kalkulator. 210 di sin min 0,5, Pak. Nah, min 0,5. Saya mau bikin gambar ya. Di sini saya bikin gambar. Kalau 210 itu tuh sampai sini lebih kurang. Berapa derajat berarti di sini? 30, Pak.
30. Sama nggak tuh 30 tuh 0,5 bedanya ada minusnya kan? Iya, ada minusnya, Pak. Nah, atau mau pakai rumus boleh Nadine. 180 ditambah berapa jadi 210. Oh, tambah 30. Nah, jadi boleh kayak gini Nadine rumusnya. Ini pakai rumus ini boleh atau digambar boleh. Tapi gimana ngapalinnya? Oke. Saya kasih singkatan di sini semua. Di sini sin. Sindikat. Di sini tan. Tangan. Di sini kos. Atau kosong. Jadi apa? Di sini semua positif Nadine. Makanya Nadine tadi kita bermain di sini. Namanya kuadran 1. Sin, cos, tan positif nggak tadi tuh? Sin 37, 0,8. Nggak ada minus-minusnya kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, tapi di sini hanya sin yang positif. Sekarang coba Nadine tulis cos 120. Coba Ya, Pak. kalkulator. 120. Pasti min setengah. Iya, Berapa? Pak, minus setengah. Nah, kenapa? setengah. Karena di sini hanya sin yang positif. Ya. Jadi di sini Iya, tuh Pak. hanya sin. Makanya sin 150 0,5. Sin 102 cos 120 sama aja cos 60 tapi dia pakai min. Gitu. Jadi ini kuadran 1. Namanya ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. 0, 90, 180, ini 270. Jadi sudut di sini semua bernilai positif, di sini semua bernilai hanya sin bernilai positif, di sini tan positif. Kalau yang lain dia akan minus gitu ya. Iya, Pak. Di sini hanya cos. Kalau kalkulator kayak gitu. Nah, sekarang prakteknya gimana? Oke, nih Nadine. Di sini tadi minus 2 ya. Iya, Pak. Jangan yang ini, Deng. Nah, ini nih. 10 kan jadi 6 ya. Iya, Pak. 6 ke kiri. 6 ke kiri. Ya kan, ini jadi 6 tapi jadi ke kiri kan. Terus ini 8 jadi ke bawah kan. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau kita ke kanan positif, ini jadi minus nggak nih jadinya? Minus, Pak. Minus. Ini jadi minus nggak? Minus. Minus. Ini sin atau cos? Itu cos. Cos. Kuadran di sini, cos negatif positif. Cos positif. Negatif. Oh, negatif, Pak. Negatif. Nih, lihat. Mana tadi? Di paling belakang, Pak. Nah, di sini negatif. Karena yang positif di sini sin dan tan. Di sini tan. sin, di sini tan. Tapi tadi cos, makanya iya, negatif ke kiri. Iya, Pak. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini. 8. Negatif positif nih kalau ke bawah. Itu positif. Negatif. Oh, Karena yang positif ke atas. Tadi kan tuh, makanya tadi nilainya min. Karena kan yang 3 ke atas positif, yang ke bawah dianggap negatif. Jadinya min. Iya nggak? Bingung nggak? Lumayan, Pak. Kan, betul ya. Oke. Kita sepakat kalau ke kanan positif, betul? Betul, Pak. Ke atas? Positif. Ke kiri? Negatif. Ke bawah? Negatif. Walaupun 8, maka kita tulis min 8 karena dia ke bawah. Oh iya, Pak. Walaupun 6 besar, tapi karena kita sepakat ke kanan, jadinya 6 min 2, betul? Betul, Pak. Nah, tapi secara matematika pun betul. Ini kan 8. 8 ini sin atau cos? 8 itu sin. Sin.
sin di sini negatif atau positif kalau sin di sini? Sin di situ negatif. Negatif, karena positif dia di sini. Betul? Udah di cos. Betul, Pak. Nah, di sini cosnya positif kalau di sini. Tapi di sini sinnya negatif. Mana cosnya positif? Oke, nih. Nih, cos bukan nih? Iya, Pak, cos. Iya. Ditarik ke sini jadi positif. Gitu ya. Nah, Iya, jadi Pak. secara matematika nanti juga betul. Nah, Nadine boleh mau pakai matematika atau pakai fisika. Tapi kalau saya sarankan Nadine pakai fisika gini aja Nadine. Jadi cukup 3753-nya. Tapi kalau sekolah menerangkan dengan cara harus lanjut seperti ini, Nadine ngerti. Nggak pusing. Gitu maksud saya. Bingung nggak? Oh iya, Pak. Ya, jadi kalau kayak nah kalau kayak gini. Kita di sini pakai sudut yang berapa jadinya sin cosnya? Sin cos. Cosnya 233. Nah, jangan. Nadine harus Oh, pakai cara jangan, Pak. fisika. Jadi cos berapa dan sin berapa? Cos 37. Cos 53. Oh, tetap yang tadi, Pak. Oh, kita pakai patokan awal. Awal. Ya, Pak. Jangan 37. 53. Kan sumbu X sin atau cos? Sumbu X cos. Cos. Sumbu Y Sumbu Y sin. sin. Nah, berarti di sini pakai sin 53. Sin 53. Jangan pakai 37. 37 samping sudut. Ya, Pak. Gitu. Itu aja sih sebetulnya mah. Ya, jadi nanti mungkin di sekolah akan ada ini. Tepat persis seperti ini bisa jadi. Nah, Nadine nggak usah bingung. Jadi nanti tinggal pakai tetap aja 30. Jangan 150. Tetap 30. Jangan pakai 210. 233. Iya, Pak. Tapi di sini kalau ke kiri berarti nanti nilainya negatif. Ke bawah negatif, ke kanan positif, ke atas positif. Jadi tetap pakai itu aja, tapi sudutnya jangan pakai yang gede-gede. Gitu. Iya, Bingung Pak. nggak? Belum, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, satu soal aja. Nadine, satu soal ya. Ya, Pak. Sendiri. Ada kertas kan Ini di yang situ? tadi, Pak. Yang sin cos. Yoi. Resultan. Oh, yang miring ya, Pak? Ya. Udah ini selesai. Pekan depan kita tidak akan bahas materi tapi latihan soal. Ya. Jadi Nadine Ya, lebih Pak. baik baca-baca dulu. Oke, gimana Nadine? Saya nyari resultannya Nadine. Di F1 kayak tadi gitu boleh, Pak? Iya, boleh. Berarti F1 ini fx1 atasnya fy1. Ini fx1, f1x ya. F1x, F2y. F1y, F1y. F2y. F2y, Terus F2, F2x-nya F2x. kiri kanan? Kiri, Pak. Udah. Berarti F1x sama dengan F1 dikali Langsung aja coba angkanya. cos 37. 5 dikali. F1 5 dikali cos 37. Terus 0,8. 0,8, 0,8. Pak. Jadinya? Jadinya 4. Terus?
Terus F1Y sama dengan 5 dikali sin 37 0,6. Jadinya 3, udah gitu? Yang sebelahnya F2Y, F2X sama dengan Oh, F2X. 10 dikali cos 53 0,6. Terus? Jadinya 6 Uh-uh. F2Y 10 dikali sin 53 0,8. 8. Terus? Berarti 4, 3 ditambah 8. 3 tambah 8, kemana arahnya? 11 ke arah atas, Pak. Atas, 11, terus? Atasnya 11, terus ini 4 sama 6 berarti min 2 kiri. Oke, berarti ke sini. 2. Terus resultannya? Berisik lagi sih. Pitagoras, Pak. Oke, berapa? 11, 2, 121 tambah 4, 125 berarti 15. 15. 125. 125 ya? Iya, Pak. Oke, sudutnya? 125. Iya, akar 125. Tan tetanya? Tan tetanya apa per apa? Bentar, Pak. Tan teta itu depan per samping ya, Pak. Depan berarti 11. Depan itu ya benar 11. Karena kan sudutnya nanti 11. Begini nih. Oh ya, sampingnya 2. Nah, jadi tan tetanya hasilnya ya segini, berarti nilai teta. Oh, gini tulisannya nih, lupa saya. Teta sama dengan tan teta 5,5. Tan min 1. Nah, 5,5. Iya. Dan itu nanti ketemu harus dari sini tetanya. Wih, gitu ya, jangan yang di sini. Oke? Iya, Pak. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Segini dulu. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Pekan depan kita akan latihan soal 1 bab sih, mudah-mudahan selesai gitu ya. Nanti kita tinggal lihat yang di sekolah seperti apa.